Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Tahun 2024 kita awali dengan fenomena sangat buruk dalam masyarakat, yaitu pembunuhan dalam keluarga. Ada orang tua membunuh anak, bahkan ada seorang ayah membunuh 4 anaknya sekaligus. Demikian juga anak membunuh orang tuanya. Apa yang terjadi? Apakah sosial dan manusianya sudah sangat rusak atau ini karena murni faktor ekonomi? Di mana kehadiran aparat hukum dan pemerintah? Inilah Hot Room, maraknya pembunuhan dalam keluarga. Kasus pembunuhan keluarga marak terjadi akhir-akhir ini. Anak-anak menjadi korban dari orang tua. Orang tua juga tidak jarang menjadi korban anak kandungnya. Atau bahkan pasangan suami istri menjadi korban dan pelaku satu sama lain. Motifnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, kecemburuan, keinginan melindungi keluarga lainnya. Bahkan hanya emosional sesaat membuat para pelaku tega menghabisi keluarganya sendiri. Padahal keluarga seharusnya menjadi lingkaran utama untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kehangatan. Keluarga harusnya saling menjaga, bukan saling menyakiti, apalagi membunuh satu sama lain. Lantas, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kasus memilukan ini? Di mana peran pemerintah dan pihak terkait? Di mana juga peran antar masyarakat? Apakah kepedulian antar masyarakat sudah punah saat ini? Para pemirsa, rahasia kenapa selama 40 tahun sebagai pengacara, Hotman tetap staminanya tetap tegar pada saat kerja, yaitu rahasianya di white coffee, kopi luwak, kopi kesayangan Hotman Paris. Benar-benar buat saraf kita itu tetap terkontrol. Itulah rahasia dari kopi luwak. Oke, pemirsa, kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke, Januari 2023, satu keluarga terdiri dari ibu dan 2 anaknya tewas. Pelakunya ayah kandung, satu keluarga. Ibu dan 2 anaknya tewas dibunuh oleh ayah kandungnya. Lanjut. Desember 2023, Jagakarsa. 4 orang anak tewas, pelakunya ayah kandung. Lanjut. Desember 2023 di Malang. Satu keluarga yaitu suami istri serta anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Semuanya tewas akibat diracun oleh salah satu keluarganya. Desember 2023 Jakarta. Kak 1 tahun anak kandung tewas, pelakunya juga adalah sang ayah. Masih ada? Januari 2024 Semarang, ini baru-baru ini terjadi. Anak kandung, ya, korban tewas anak kandung, pelakunya adalah sang ayah. Alasannya karena membela anak yang satu lagi. Ya. Ini yang terakhir ya. Satu lagi. Juli 2023 Bandar Lampung, korban tewas anak kandung. Pelakunya ayah umur 61 dan anak. Pembunuhan dalam keluarga. Habis? Oke, Pak Reza Indragiri. Apa penyebab semua ini? Apakah sudah hancur sosial ekonomi Indonesia atau apa penyebabnya ini semua? Kalau kita sebatas tinjau dari sisi mikro, maka perbincangan tentang motif hanya 2. Yaitu? Kekerasan dilatar belakangi oleh motif emosional, amarah, sedih, putus asa, sakit hati, dendam, dan sejenisnya. Atau motif instrumental, Itu mengambil manfaat tertentu dari aksi kejahatan, dalam konteks ini adalah kekerasan terhadap anggota keluarga. Tapi saya pikir kalau tadi Bang Hotman mengawali perbincangan kita dengan mengatakan
tahun 2024 diawali dengan fenomena, garis bawah fenomena, maka tidak cukup lagi kita tinjau kasus per kasus, mencari sebab musabab pada kasus ini, mencari sebab musabab pada kasus ini tidak cukup lagi. Ya. Karena sudah menjadi fenomena, maka kita harus beranjak perbincangan ke tataran makro. Yaitu? Apa gerangan yang kira-kira tidak dilakukan oleh negara sehingga terjadi peristiwa yang beruntun sedemikian rupa. Ya. Yaitu apa? Kalau kita bicara negara ya sudah barang tentu. Disiplin saya mengharuskan saya menyoroti kinerja terutama sekali dari otoritas penegakan hukum. Yaitu? Titik hulunya talenta bukan adalah Polri. Ya. Dalam kasus Jagakarsa misalnya, berulang kali saya pertanyakan seberapa sesungguhnya kecepatan respon Polri dalam menangani kasus-kasus KDRT. Ya. Karena kalau kita yakin bahwa kasus KDRT yang mengakibatkan 3 orang atau 4 orang anak meninggal dunia pada satu peristiwa pada satu TKP, saya yakin peristiwa itu merupakan hasil eskalasi. Ya. Eskalasi KDRT yang berujung fatal. Nah pertanyaannya, ketika ada situasi yang bereskalasi dalam situasi KDRT, Polri seberapa serius menyikapi kasus-kasus Tapi apa benar itu? terutama dalam motif ekonomi? Kekerasan hidup. Saya tidak yakin ada faktor tunggal pada kasus-kasus yang ekstrim. Ya. Faktor ekonomi oke, kita anggap itu sebagai faktor situasional, tetapi tetap harus ada faktor individual, faktor disposisional atau faktor dari dalam diri pelaku sendiri yang barangkali perlu dieksplorasi. Karena pada akhirnya berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, sudah barang tentu di persidangan harus bisa diyakinkan ke majelis hakim tentang apa sesungguhnya kondisi yang berlangsung pada diri si pelaku. Tapi kan sebelum ke aparat, berarti kan penyebabnya pasti ada dong. Antara lain menurut analisa Bapak sebagai psikolog, ekonomi atau faktor sosial masyarakat yang sudah rusak. Tadi saya katakan, kalau kita bicara motif instrumental, maka memang relevan kita perbincangkan bahwa aksi kekerasan termasuk pembunuhan dilakukan untuk apa? Sebagai solusi atau jalan keluar atas kesulitan ekonomi. Tapi lagi-lagi harus saya katakan pula bahwa tinjauan kasus per kasus, tinjauan sisi mikro tidak lagi memadai hari ini kalau kita bersepakat bahwa ini merupakan sebuah fenomena. Oke, kita lanjut ke Ibu AKBP Emma Rahmawati, Kanit PPA di Tipidum Bareskrim Polri melalui Zoom. Saya panggil Ibu Emma ya. Halo. Halo, Ibu Emma, dari kasus-kasus yang dilapor polisi, penyebab utama itu apa, Bu? Bisa diuraikan, Bu? Iya. Sebetulnya dari beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian yang menyebabkan adanya tadi fenomena pembunuhan dalam keluarga, itu memang pemicunya adalah tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Reza, faktor ekonomi yang kemudian meluas pada timbulnya emosional, kemudian ada rasa cemburu, ada permasalahan di dalam keluarga yang tidak terselesaikan. Bahkan juga mungkin di sini ada, kalau lebih luas lagi, melihat adanya penurunan nilai-nilai kemanusiaan kalau saya lihat ya. Jadi yang kemudian nanti berakibat kepada kurangnya komunikasi dalam keluarga ini dan kurangnya ketahanan dalam keluarga ini, itu juga menjadi salah satu faktor ya terjadinya fenomena yang terjadi saat ini. Memang tadi faktor ekonomi menjadi faktor yang kalau kami lihat ya, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama, tetapi kemudian penyebab lainnya adalah tadi ada kecemburuan, ada kemudian ada permasalahan di dalam keluarga yang tidak terselesaikan dengan baik karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Itu sih lebih kepada Apakah itu. ini merata di seluruh wilayah Indonesia atau hanya di daerah tertentu? Kalau melihat dari data kasus, memang ada beberapa yang kalau terkait pembunuhan ya. Kalau terkait pembunuhan, kalau dilihat sih hanya di daerah tertentu ya, belum. Artinya ada beberapa daerah memang terjadi pembunuhan di dalam keluarga ini, tetapi kemudian faktornya yang menjadi pemicu itu juga ada yang sampai ya, kita sebetulnya tidak berharap ya, tetapi kemudian ada dampak lain, tindak pidana lain yang memang terjadi akibat dari faktor-faktor tadi. Misalnya tidak hanya berujung kepada pembunuhan, tetapi kemudian berujung kepada kekerasan fisik biasa yang memang tidak sampai ke menyebabkan korban meninggal. Tetapi di dalam data kami memang misalnya kekerasan fisik terhadap anak itu juga banyak ya. Yang saat ini memang
yang tren kejahatan yang kami tangani lebih kepada kejahatan seksual, tapi kemudian tidak mengabaikan bahwa pembunuhan di dalam keluarga atau yang di dalam keluarga ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh kita bersama. Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan seberapa berat, Bu, yang atas pembunuhan dalam keluarga ini? Kalau pembunuhan dalam keluarga, kalau misalnya itu bisa dari 5 tahun sampai 15 tahun, bahkan hukuman mati kalau itu memang direncanakan ya, pembunuhan berencana seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan ya artinya bukan kita berharap ya, tetapi di dalam kasus-kasus misalnya pembunuhan di dalam keluarga kemudian yang direncanakan itu juga menjadi satu pembelajaran, menjadi satu efek jera bagi masyarakat bahwa tindakan seperti itu bisa dihukum seberat-beratnya. Itu juga menjadi kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini kita akan tanya kepada pemerintah, di mana kehadiran pemerintah dalam fenomena sosial yang sangat buruk ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Maraknya kasus pembunuhan dalam keluarga. Kita bertanya kepada wakil pemerintah di sini, yaitu Bapak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Di mana kehadiran pemerintah? Apa program konkret dari pemerintah melihat banyaknya pembunuhan dalam keluarga belakangan ini? Ya, yang pertama tentu dilihat tadi sudah dibahas bahwa persoalan ini ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan. Ya. Kekerasan fisik yang hingga kematian sampai pembunuhan. Lalu kekerasan psikis, kekerasan seksual yang akibatnya korban mengakhiri hidup gitu ya. Dari data yang ada maka untuk kasus-kasus kekerasan ini banyak terjadi di dalam rumah. Nah ini yang sedang kita bahas. Lalu kemudian banyak juga kasus-kasus yang terjadi itu pelakunya adalah keluarga orang. Nah dengan demikian maka dari sisi pemerintah tentu kami fokus di bagaimana cara penghapusan kekerasan terhadap. Caranya gimana? Nah, caranya itu bahwa pemerintah dalam hal ini kita sudah punya strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap punya anak. Strategi. Punya strategi. Nah, di strategi ini tentu ada 4 hal yang menjadi tantangan. Tantangan pertama adalah bahwa penyebab tadi ekonomi, sosial, budaya mempengaruhi ini semua. Lalu kemudian yang kedua persoalan seberapa cepat misalnya menangani. Nah, ini sering ada delay. Sehingga delay oleh siapa? Delay misalnya mencari tempat layanan, lalu kemudian seberapa cepat mendapatkan layanan ini yang kemudian strategi yang dilakukan apa? Yang konkretnya apa? Ya tentu strategi yang dilakukan itu dengan menggunakan 7 strategi. Yaitu? Strategi yang pertama tentu menyusun melengkapi kebijakan. Lalu kemudian juga memastikan bahwa layanannya harus disediakan. Lalu kemudian khusus di anak adalah misalnya anak sendiri itu diberikan penguatan soal norma nilai anti kekerasan. Lalu kemudian juga memastikan bahwa misalnya ketahanan anak sendiri untuk bisa mengantisipasi kekerasan itu terjadi juga harus dikuatkan, sehingga program-program yang dilakukan itu di dalam strategi itu maka ada 16 kementerian lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Dan 16 itu kemudian terdiri dari program-program tadi, pencegahan. Tapi kok sudah ada strategi begitu, tapi kok malah meningkat? Dan belum lagi birokrasi ke pemerintahan, bagaimana nih Pak? Untuk datanya tentu kita bisa melihat benar peningkatan pembunuhan dalam keluarga? Enggak, kita bicaranya kalau pemerintah punya data soal kekerasan. Kekerasan yang dilaporkan itu meningkat, betul. Meningkat, benar. Tapi dari hasil survei kalau bicara soal kekerasan, maka sesungguhnya
survei itu dari 2018 ke 2021 itu mengalami penurunan. Penurunan? Untuk hasil prevalensi kekerasan itu sesungguhnya. Tapi pembunuhan bagaimana? Nah, pembunuhan yang basisnya adalah pelaporan, nah ini pelaporannya yang naik. Pelaporannya naik? Pelaporannya naik, sehingga ini juga sesungguhnya memang didorong untuk masyarakat berani melapor, lalu kemudian dari laporan yang tercatat itu, kemudian pemerintah bisa mengambil langkah. Dari kementerian, faktor utama apa? Apakah karena memang manusianya yang rusak atau ekonomi atau apa? Ya tadi. Jadi ada empat tantangan kita, ekonomi, sosial, budaya, lalu kemudian tadi soal penyediaan layanan, lalu kemudian soal hubungan relasi keluarga untuk memastikan bahwa ini bisa dicegah. Yang ada gunanya nggak lapor ke kementerian kalau ada kejadian atau langsung ke kepolisian aja? Untuk kasus KDRT itu ada mekanismenya. Bahwa misalnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, maka mekanisme pelaporannya adalah ke kepolisian. Tapi bukan berarti ke kepolisian itu tanpa pendampingan. Bisa saja misalnya dia datang ke tempat-tempat layanan yang memberikan pendampingan, lalu kemudian dari... Yaitu di mana? Di tempat Bapak? Ada unit-unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak di 258 kabupaten kota dan 34 provinsi, itu yang kemudian juga diberikan tugas mendampingi sekaligus kalau memang diperlukan melapor ke kepolisian, maka pendampingan bisa dilakukan. Oke, Pak Maman. Anggota Komisi 8 DPR ini, bagaimana analisa Bapak atas fenomena ini? Iya, tentu fenomena ini adalah fenomena yang aneh gitu ya. Di sebuah negara yang menjunjung tinggi religiusitas, keberagamaan, ternyata agama itu mengalami semacam pseudo religion. Jadi keagamaan palsu. Misalnya, kita lihat bagaimana relasi antara orang tua dengan anak itu terlalu didominasi bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Maka ketika beberapa kasus pembunuhan, termasuk juga anak disuruh untuk nurut kepada bapaknya, timbullah seperti itu dan anak takut. Itu ada persoalan dalam kita menyampaikan agama. Begitu pula relasi antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki harus bekerja, perempuan di rumah. Dan ketika itu terjadi, maka beban itu ada di laki-laki. Nah itu problem. Sehingga kita selalu mengatakan di Komisi 8 bahwa agama itu harus kembali kepada nilai substansional. Yaitu saling menyayangi, saling menguatkan, saling mendukung, relasi kesetaraan. Tapi kalau ekonomi parah gimana saling menyayangi? Nah, poin kedua yang terpenting itu adalah soal bagaimana faktor kemiskinan itu, atau istilah saya Bang Hotman, jangan sampai kemiskinan dan orang miskin dijadikan komoditas oleh pemerintah. Sehingga angka-angka itu dipakai untuk kita melakukan pinjaman ke luar negeri. Tidak dicari misalnya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Nah saya ingin katakan Pak Nahar tadi misalnya, program Kementerian Pak Nahar itu program terbaik. Tetapi anggaran kementeriannya itu anggaran paling kecil dan tidak bisa menjangkau. Sehingga isu apapun tentang bagaimana cara mengatasi kekerasan di keluarga, kekerasan terhadap anak dan sebagainya itu nggak nyampe. Itu jadi yang saya bilang. Maksud Bapak program dari Kementerian Pelindungan Anak itu praktis? Teoritis. Apalagi apa yang disebut dengan kendala birokratif seperti yang Bang Hotman bilang. Sehingga beberapa kasus, bayangkan aja selama 2023 itu ada 1.210 kasus pembunuhan berlatar belakang keluarga. Berapa kasus? 1.200. Pembunuhan? Iya. Dilakukan oleh orang-orang terdekat. Hanya pembunuhan 1.200 kasus? Iya, dan ini bahaya menurut saya. Nah, poin ketiga menurut saya yang terpenting adalah ini soal pola interaksi antar keluarga dan juga interaksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga beberapa kejadian yang menimpa itu rata-rata keluarga itu tertutup, masyarakat pun tidak peduli. Termasuk saya bertanya misalnya, apakah berita-berita tentang pembunuhan ayah pada anaknya, anak terhadap ayahnya, ibu terhadap anaknya, itu ada unsur edukasi atau justru menginspirasi orang yang tertekan pinjol, yang tertekan ekonomi, melakukan hal yang sama? Tapi kan pemberitaan nggak bisa dicegah. Ya, tetapi media pun harus melakukan edukasi. Kalau Bang Hotman lihat di Netflix, ada satu film menarik sekali tentang kasus The Burari Death di India. 11 orang bunuh diri. 11 orang. 3 generasi, neneknya, anak dan menantunya, dan anak-anaknya. Padahal ada yang S2, master di bidang ekonomi dan sebagainya.
Tahu nggak kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Salah satunya adalah masyarakat tidak melihat ada konflik psikologi di dalam yang dilakukan salah satu anak bungsunya yang kerasukan, bapaknya yang meninggal. Itu yang poin pertama saya katakan. Nilai keimanan kita harus kembali dipertanyakan. Sehingga kita bertanya dalam pola keberagamaan di Indonesia itu. Kapan nilai keimanan berakhir lalu muncul permulaan kita tiba-tiba masuk kepada hal yang bersifat tahayul. Tahayul tentang bahwa suami, bapak harus diikuti, bahwa anak harus nurut dan lain sebagainya. Itu harus dibuka komunikasi yang lebih lebar menurut saya. Jadi Bapak melihat faktor keimanan dan faktor ekonomi nih? Faktor keimanan, ekonomi, dan juga kita meminta pemerintah untuk lebih serius soal perlindungan terhadap perempuan dan juga anak ini. Salah satunya grade terhadap kementeriannya Pak Nahar ini. Terima kasih. Ditaikan. Pak Ahmad Sofyan, apa analisa hukum saudara atas fenomena buruk ini? Yang pertama begini, ya, para pelaku pembunuhan itu tidak takut lagi dengan ancaman pidana yang berat. Siapa yang nggak takut? Hukuman seumur hidup atau? Ya, mereka, kita lihat tadi angka yang ditampilkan ya, bahwa 2023 atau sebelumnya malah pembunuhan dalam keluarga itu terjadi. Dan pelakunya kalau kita lihat pembunuhan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan. Artinya mereka punya sikap batin jahat ketika melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Artinya mereka dalam keadaan sadar. Mereka tahu ancaman hukumannya. Berapa ancaman hukumannya juga mereka tahu, bisa 15 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tapi mereka tetap melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Itu artinya apa? Hukum kita memang belum berfungsi dalam mencegah mereka untuk tidak melakukan pembunuhan. Kalau orang sudah terlalu miskin, emosi, apakah hukum yang tidak berfungsi atau ada faktor kemiskinan yang membuat mereka hancur begitu? Analisa kemiskinan tadi sudah disampaikan. Kalau saya kebetulan memang melihat aspek hukum pidananya. Jadi kenapa orang melakukan tindak pidana itu banyak. Saya setuju yang disampaikan oleh Mas Reja bahwa tidak single faktor tapi multi. Ada hubungan kausal kenapa dia melakukan pembunuhan. Walaupun tadi disebutkan ada dimensi psikologis, ada dimensi sosial, dimensi budaya. Tetapi yang saya lihat adalah dimensi ketidaktaatan pada hukum itu yang paling dominan. Kenapa mereka melakukan perbuatan? Tidak taat karena apa? Apakah aparatnya kurang tegas, kurang tangkap atau apa? Kalau saya lihat sih, kalau ketidaktaatan pada hukum itu kan memang pertama dari substansi hukumnya, kemudian dari penegak hukumnya, dan apa yang mereka saksikan di dalam masyarakat. Ketidaktaatan hukum di dalam masyarakat menjadi budaya, sehingga mereka juga, mereka aja nggak tidak taat pada hukum, kenapa saya harus taat pada hukum? Itulah yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk mengatakan aparat aja tidak taat, apalagi saya gitu. Iya, benar. Jadi aspek penjeraan yang disampaikan oleh Bu Emma tadi itu tidak membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Narkotika ancaman hukumannya apa? Mati. Tapi tetap aja narkotika itu menjadi grade yang paling atas. Teroris, ancaman hukumannya mati, tapi tetap aja ada. Jadi aspek jera tidak mempengaruhi orang. Kita istirahat lagi, kita akan bahas lagi lebih menarik lagi fenomena buruk pembunuhan dalam keluarga ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, pemirsa. Satu kebiasaan Hotman apabila debat sudah semakin seru, tetap white kopi luwak selalu idaman yang selalu saya minum agar saraf saya itu tetap segar dan siap menghadapi lawan. Inilah kopi luwak, white kopi langganan Hotman sudah puluhan tahun. Segar. Ibu polisi AKBP Ibu Emma, apakah salah satu pemicunya adalah membuat laporan polisi itu bertele-tele lama, harus lapor dulu di bagian pelaporan, dipanggil baru seminggu lagi. Ini bagaimana ini Bu? Silakan Bu. Ya baik. Sebetulnya untuk pelaporan terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak, kita
kita ketahui Bang Hotman bahwa kami di kepolisian sejak tahun 98 ya, bahkan sudah ada perkap sejak tahun 2007, kita memiliki unit khusus yaitu unit PPA yang ada mulai dari tingkat Baris Krim Polri sampai dengan tingkat Polres. Nah kemudian unit PPA ini memang dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan khusus atau penanganan khusus terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Untuk pelaporan yang masyarakat yang akan melapor ke pihak kepolisian terkait dengan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, tentu saja itu sebelum dibuatkan laporan, kami ada artinya semacam konsultasi. Artinya konsultasi. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Nahar bahwa proses pelaporan itu sebetulnya tidak harus langsung ke pihak kepolisian. Memang baru untuk lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menerima pelaporan ini bukan pembuatan laporan polisi ya, tetapi pelaporan terkait peristiwa yang dialami oleh masyarakat atau korban. Itu sebetulnya bisa juga ke lembaga terdekat yang memang memberikan pelayanan itu. Tadi sudah disampaikan ada UPT PPA, UPTD PPA, kemudian ada UPTD UPT sosial, kemudian ada lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang ada di masyarakat yang terdekat dengan masyarakat, itu bisa diakses oleh masyarakat kalau memang mungkin akses ke kepolisian agak jauh, misalnya Polresnya atau Polseknya agak jauh dari tempat tinggal, atau memang kan kadang-kadang masih ada masyarakat yang jangan dulu ke kepolisian atau takut ke kantor kepolisian gitu misalnya gitu, yang awam gitu kan, seperti itu bisa juga menjangkau dulu atau mendatangi dulu lembaga-lembaga tadi. Nah nanti pada saat sudah melapor ke lembaga tadi, nanti akan dilakukan pendampingan untuk melaporkan peristiwanya ke kepolisian. Jadi menurut Ibu atau juga bisa langsung ke kepolisian. Jadi faktornya bukan karena terlalu birokrasi, terlalu makan biaya lapor ke kepolisian gitu? Tidak, bukan Bang Hotman. Jadi faktor pelaporan kalau untuk kasus perempuan dan anak, untuk pelaporan itu kami bergerak respon sangat cepat. Respon cepat, dan kemudian di situ juga dalam merespon pelaporan itu juga kami tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya kami ada peran serta dari pendamping yang ditunjuk, misalnya kami bekerja sama dengan UPTD PPA, dengan UPT sosial, ataupun LSM yang menyediakan layanan pendampingan. Karena korban ini ada hak-hak korban yang harus diberikan, yang memang itu ada tusi di lembaga terkait, misalnya seperti itu. Penegak hukum ada di kami, tetapi kemudian hak-hak kepada korban ada menjadi tanggung jawab daripada lembaga terkait. Terima kasih Ibu. Pak Ahmad Sofian, gimana tanggapan Anda? Anda kan ahli hukum pidana. Di lapangan apakah seindah yang seperti disebutkan oleh Ibu AKBP, Ibu Emai tersebut? Ya, dalam praktek itu sering terjadi apa yang kita sebut dalam hukum acara pidana under delay. Under delay? Ya, under delay itu penanganan perkara yang lamban dan tidak cepat, ya. Ya, kalau kita lihat dalam konteks penyelidikan, ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, kemudian ada proses penuntutan, sampai nanti berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Proses ini tidak cepat, kecuali kasus-kasus yang menjadi viral dan perhatian publik. Itu cepat itu dilaksanakan. Jadi menurut saya harus viral dulu di Instagramnya Hotman Paris gitu. Betul. Jadi diskriminasi dalam proses penanganan perkara itu sangat kental terjadi di kepolisian. Jadi Anda mengatakan masih berlaku no viral no justice? Iya, benar. Jadi kalau kasus itu viral, maka cepatlah semua aparat penegak hukum, kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Tapi kalau tidak itu on the track. Yang kadang-kadang agak lama. Ibu Emma, Ibu Polisi Emma, katanya masih berlaku nggak no viral no justice? Ya? Bisa dicek, tidak semua berlaku seperti itu. Banyak juga kasus-kasus yang direspon cepat, yang kemudian yang viral-viral itu mungkin yang tidak direspon dengan cepat, tetapi kasus yang direspon dengan cepat kemudian akhirnya vonis dengan cepat itu juga sangat banyak sekali, gitu. Bisa dicek nanti. Oh begitu ya. Jadi Ibu tidak semua yang viral baru cepat, tidak.
banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian kita bertindak cepat karena itu juga menjadi tugas tanggung jawab kami. Kalau misalnya kita tidak bertindak cepat, nanti ya pelaku cepat kabur gitu kan. Pak Reza, benar nggak itu? No viral, no justice, mesti berlaku nggak? Saya berulang kali menyampaikan rekomendasi ke Polri bahwa misalnya ketika menyampaikan laporan akhir tahun atau awal tahun, jangan hanya berkutat pada berapa laporan yang masuk, tidak cukup. Yang dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat apakah Polri bekerja secara maksimal atau tidak, bukan pada aspek itu, tapi pada berapa banyak kasus, berapa banyak laporan yang akhirnya selesai. Tambah lagi, kalau kita ingin melihat sistem peradilan pidana kinerjanya seperti apa, kita harus perhatikan tuntutan jaksa seberapa berat, vonis hakim seberapa berat. Itu akan melihat kepaduan seluruh otoritas penegakan hukum kita. Jangan sampai ternyata kita terbuai atau terpesona hanya, pada laporannya kecil, laporannya tahun ini lebih sedikit. Justru menurut saya, kalau laporan masyarakat sedikit, itu merupakan kabar buruk bagi Polri. Indikasi betapa enggannya masyarakat melapor ke Polri. Jadi sebaliknya, kalau laporan itu dari waktu ke waktu terus mendaki, ini merupakan indikasi kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan persoalan mereka kepada Polri. Tinggal lagi bagaimana Polri kemudian tidak merasa alergi karena laporan makin lama makin banyak. Menurut Anda masih pentingkah begitu Anda menjadi korban harus diviralkan? Karena saya itu setiap bangun pagi, Instagram saya termasuk yang paling favorit di seluruh Indonesia. Banyak laporan masuk. Saya memilih tafsiran positif begini, yaitu bahwa walaupun saat ini Polri kabarnya sudah sampai pembentukan polisi RW, berarti masuk penetrasinya sedemikian jauh ke masyarakat, tapi tetap perlu dukungan dari masyarakat juga untuk menyampaikan segala macam problematika. Dukungan dalam bentuk apa? Termasuk memviralkan kasus. No viral, no justice. Jadi benar terus ya. Saya tidak serta-merta mengatakan no viral, no justice, tidak seperti itu. Tetapi keberadaan media sosial semestinya ditafsirkan positif sebagai perpanjangan tangan Polri untuk sesegera mungkin menangkap persoalan yang ada di masyarakat. Penggunaan media sosial oleh kepolisian juga memiliki fungsi banyak sesungguhnya. Tidak hanya untuk melaporkan kasus, tetapi juga untuk membangun networking sekaligus untuk kegiatan intelijen. Yang saya sering persoalkan justru pada aspek kedua. Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh kepolisian untuk membangun networking semaksimal mungkin. Networking ini tidak lagi harus semata-mata, kita berteman di mana, mengunjungi siapa, polisi RW, Babin Kaptipas, sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bersahabat dengan netizen itu juga merupakan agenda yang penting. Pertanyaannya, seberapa jauh, seberapa serius Polri menganggap bahwa netizen merupakan mitra mereka? Itu dia. Terima kasih. Pak Maman, apakah memang situasi faktor kemiskinan belakangan sangat parah atau bagaimana sih? Kok sampai seorang ayah membunuh 4 anaknya hanya gara-gara faktor ekonomi juga? Jadi tidak hanya alasan ekonomi menurut saya. Salah satunya adalah stigma juga. Misalnya ketika ada orang nganggur, lalu dia ngurus anaknya. Orang lalu bilang, masa sih kamu laki-laki jadi ngurus anak? Kemarahannya itu dilempahkan ke anaknya. Satu. Yang kedua, kesadaran untuk lalu kembali kepada awal tadi, bahwa percobaan bunuh diri atau apapun itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah itu yang tidak dipahami juga oleh masyarakat kita. Sehingga upaya-upaya untuk menghentikan percobaan bunuh diri pun ternyata kesehatan mental tidak tercover di BPJS. Jadi kita kritik ke pemerintah juga. BPJS sendiri kurang, apalagi kesehatan mental. Iya. Tapi seharusnya muncul karena aksesnya itu muncul. Sehingga masyarakat pun kita... kalau kita ngambil ke Bang Reja ya, saya ada kasus pendampingan saya di dapil saya. Seorang anak perempuan itu jadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Ketika kita bantu untuk melaporkan ke polisi, si pelaku tidak ditangkap-tangkap. Karena saya dekat sama polisi itu, saya telepon, saya bilang tolong ditangkap. Ditangkap, ketika udah ditangkap justru yang protes itu adalah ibunya si anak tadi. Ini soal keluarga, ini soal aib. Nah jadi kesadaran itu pun harusnya dibangun. Jadi tidak melulu soal kemiskinan, ada persoalan yang begitu kompleks yang harus kita munculkan bersama-sama. Baik dari mulai kesadaran masyarakat untuk tidak melekat stigma, pendampingan masyarakat bagi orang-orang yang kelihatan akan melakukan percobaan bunuh diri atau kekerasan. Yang ketiga saya setuju sosialisasi di kementeriannya Pak Nahar, termasuk penanganan yang cepat. Bayangkan Pak, bukan hanya soal viral di media sosial juga Pak Reja, tetapi orang yang punya akses kepedulian, kesadaran bahwa kekerasan apalagi pembunuhan terhadap siapapun harus dihentikan, itu betul-betul harus digunakan sehingga bisa menekan aparat untuk tidak menutupi. Saya rasa ini adalah fenomena gunung es. Sebulan lalu ada seorang bapak di suatu daerah kirim video ke saya minta tolong,
putrinya disekap dalam satu rumah 7 hari oleh 7 laki-laki, diperkosa, kemudian istrinya stres mencari anaknya, sampai akhirnya si istrinya ini meninggal gara-gara stres. Barulah anaknya ini mengaku bahwa dia diperkosa selama 7 hari oleh 9 orang laki-laki di satu rumah. Itulah yang sering saya terima di Instagram Hotman Paris Official, ya, hampir tiap malam, hampir tiap pagi. Dan kalau itu menarik yang sangat sensitif, langsung saya viralkan. Nah, saya mau tanya sekarang Bang Hotman. Pertanyaan saya sama dengan yang saya katakan tadi. Bang Hotman mengatakan banyak laporan. Laporannya diapakan? Setelah Bang Hotman terima diapakan? Saya pertama cari dulu pengacara untuk bantu, dan kemudian ada juga yang sudah dilaporkan tapi belum diproses. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Dari semua yang sudah diteruskan ke pihak kepolisian, Bang Hotman pantau tidak penyelesaiannya seperti apa? Kita pantau banyak. Hasilnya? Hasilnya banyak. Kak, intinya begini, mayoritas yang saya viralkan itu berhasil. Oke, mayoritas. Sesudah viral, tidak semua berhasil. Pertanyaannya kenapa cuma hanya Bang Hotman? Ada lagi nggak Bang Hotman lain yang menggunakan media sosial untuk pendampingan masyarakat? Mungkin karena follower saya ada hampir 10 juta. Harusnya ada orang-orang yang punya peduli seperti Bang Hotman. Bang Hotman memberikan kesadaran bagi yang followernya banyak untuk melakukan apa yang dilakukan Bang Hotman. Itu yang dibutuhkan oleh korban. Contoh supir di Gucci yang bisnya masuk jurang, sesudah kita viralkan akhirnya bebas. Kemudian wanita di bandara di Medan yang jatuh dari lift. Dia keluar dari lift ternyata tidak ada lantai, jatuh. Akhirnya sesudah kita viralkan dia dapat ganti rugi yang cukup lumayan besar. Kemudian ada beberapa santri yang di beberapa pesantren yang dikirim sama orang tua, dikirim sama pesantren, anaknya meninggal dengan surat keterangan resmi rumah sakit. Ternyata sesudah dibuka kain kafannya, darah semuanya. Ternyata dibunuh oleh seniornya. Jadi memang dari Hotman 911 itu memang no viral no justice itu ada beberapa benarnya juga. Oke, kita istirahat lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada semua narsum untuk memberikan pendapat pribadi bagaimana mengatasi maraknya pembunuhan dalam keluarga ini. Pertama kepada Pak Reza Indragiri, psikolog kita yang sudah sangat kawakan. Barangkali akan terdengar klise, tapi kalau kita anggap ini pokok persoalannya berada di ranah penegakan hukum, maka sudah paling tidak ada 5 dimensi yang harus dikelola dengan secara maksimal dan simultan. Mulai dari preemptif, berlanjut ke preventif, puncaknya di represif, diselesaikan dengan rehabilitatif, disempurnakan dengan reintegrasi. Tapi ya barangkali lebih mudah untuk diucapkan daripada direalisasikan. Pokok persoalan terpenting menurut saya tetap berada di Polri. Karena Polri lah yang berada di titik paling hulu dalam sistem penegakan hukum kita. Jadi peranan dari Polri sangat diperlukan. Nah, agar kemudian kerja Polri bisa maksimal, agar efek jera itu bisa muncul, kuncinya ada 2. Yaitu? Bagaimana Polri bisa bekerja secara cepat, dan yang kedua, bagaimana Polri bisa bekerja secara ajak atau konsisten. Terima kasih Pak Reza. Sekarang kepada AKBP Ibu Emma dari Mabes Polri. Bagaimana caranya agar Polri bekerja cepat dan konsisten? Ya, sebetulnya Polri memiliki komitmen yang sangat kuat ya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian Polri juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari stakeholder terkait, terutama juga tadi sudah agak disinggung bahwa dengan keterbatasan, artinya begini, informasi sedikit apapun atau peran serta dari masyarakat itu juga sangat menjadi penting dalam mencegah, dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian ada diduganya terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Karena ya tentu saja kita mempunyai misalnya Babin. Tapi apakah kita memiliki Babin Kamtibmas. Apakah faktor Kenapa, Bang? Bahwa lapor ke polisi itu makan biaya mahal, waktu, apakah itu masih dilema menurut Ibu?
Secara resmi nggak ada biaya, tapi secara lapangan katanya banyak, Bu. Kalau untuk kasus terkait yang melibatkan perempuan dan anak, saya yakin itu jauh sekali dari hal itu, Bang Hotman. Oh, gitu. Karena penanganan khusus terhadap perempuan dan anak kita betul-betul sangat memiliki komitmen yang kuat, sehingga mungkin dalam tahun ini juga kami akan meningkatkan struktur unit PPA menjadi satu direktorat, karena melihat kejahatan yang begitu, artinya kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak ini terus meningkat, ada peningkatan ya, memang ada peningkatan, ada yang menurun. Mabes Polri akan terus melakukan peningkatan pelayanan ya? Ya, betul. Dengan membentuk direktorat, mudah-mudahan tahun ini direktorat PPA dan PPO segera terbentuk di Polri, sehingga Polri bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Tentu saja didukung dengan masyarakat juga dan stakeholder terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Ibu Polisi. Pak Nahar, anggaran kalian cuma habis-habisin duit anggaran aja kata masyarakat. Terus hasilnya nggak ada, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Benar nggak itu? Oh, yang mana? Kita lihat dulu dong. Nah, jadi artinya gini, anggaran terbatas tentu kami optimalkan dengan bersinergi dan mengoptimalkan dengan menguatkan daerah. Ya, dalam hal ini kan misalnya unit-unit layanan yang tidak misalnya di komando langsung dari kementerian, daerah justru menguatkan dirinya. Oleh karena itu bagi kami tentu ingin memastikan bahwa tadi yang karena ini kalau ini dikatakan sebagai fenomena gunung es, tentu orang yang tidak berani didorong untuk berani, lalu kemudian juga mempermudah orang untuk melapor, sehingga kami misalnya 2023 itu ada pergerakan angka. Tapi saya nggak pernah lihat begitu banyak kasus pembunuhan viral. Saya nggak pernah melihat adanya peran dari kementerian turun ke lapangan. Saya nggak pernah melihat, viral juga nggak pernah. Ya boleh tanya. Pada saat Jagakarsa, pada saat di mana gitu ya. Pada saat misalnya di Jakarta Timur, lalu kemudian meninggal, lalu kemudian di rumah sakit Polri, lalu kemudian siapa yang mengcover biaya perawatan? Siapa yang bisa memulangkan misalnya jenazah dengan orang tuanya ke tempat asalnya? Oh begitu. Kami berkontribusi dan akan ditingkatkan terus ya. Dan akan Pak Maman, bagaimana ini? Gimana ngatasi agar pembunuhan dalam keluarga ini? Kenapa masyarakat kok tidak peduli lagi sama tetangganya, saling cuek gitu loh? Saya tetap pertama menguatkan kembali nilai-nilai keagamaan kita, karena korban orang yang melakukan pembunuhan itu, termasuk bunuh kepada keluarga itu karena depresi, stres, kesepian, merasa jadi beban, merasa putus asa dan sebagainya. Dia harus dikuatkan bahwa Tuhan itu adalah solusi. Bahwa orang yang mau bekerja keras, dia bisa diberikan jalan keluar di hari yang akan datang. Nah, yang kedua adalah menguatkan kembali tanggung jawab sosial masyarakat. Jadi siapapun diberi penguatan ekonomi, siapapun yang melakukan kekerasan itu harus dilaporkan kepada aparat. Jadi bukan hanya Bang Hotman dengan medsosnya, semua orang harus diberi kesadaran untuk membantu siapapun menjadi korban. DPR sudah mendorong penghentian kekerasan kepada... Medsos saya sering, Hotman Paris Yopil sering lebih dulu kerja dari DPR, Pak. Itu dia, pentingnya menduplikasi orang-orang seperti Bang Hotman. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah apa yang disebut dengan ketahanan keluarga. Jadi hubungan relasi keluarga, bapak dengan anak, ibu, suami, istri dan sebagainya, itu perlu diberikan makna baru. Makna baru itu adalah nilai kasih sayang. Bayangkan, orang yang sadar seperti kita, nggak membayangkan seorang bapak yang harusnya melindungi, seorang ibu yang harusnya mengasihi, tiba-tiba tega melakukan kekerasan itu. Jadi 3 poin itu. Agama, kasih sayang, rasa tanggung jawab sosial masyarakat perlu ditingkatkan. Betul, termasuk penguatan ekonomi dari ekonomi pemerintah. tentu, karena kalau orang lapar nggak peduli lagi apapun. Betul. Pak Ahmad Sofyan, dari segi hukum, apa pendapat saudara untuk menanggulangi ini, jangan meningkat nih pembunuhan dalam keluarga? Iya, jadi sebetulnya ketika seseorang hendak melakukan pembunuhan itu tidak seketika, Inilah kegagalan pemerintah dalam mengenali bahwa ada satu keluarga bermasalah sehingga ada potensi melakukan kejahatan terhadap
anggota keluarga lain. Bahwa pembunuhan dalam keluarga dalam konteks makro disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Domestic violence itu tidak sekonyong-konyong timbul. Nah, inilah menurut saya tidak ada program apapun dalam mengenali keluarga-keluarga yang stres tadi. Pelayanan polisi bagaimana? Kalau ketika akan dilakukan perbuatan pembunuhan itu, saya bilang tadi bahwa pembunuhan itu tidak seketika dia kesel bunuh, enggak. Tapi ada akumulasi persoalan. Nah, itulah yang tidak dikenali. Kalau itu kan bukan tugas polisi. Polisi itu ketika sudah terjadi perbuatan, di situ laporan polisi. Tapi sebelum terjadi perbuatan pembunuhan itu, di situ ada peran lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga layanan, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang berpotensi melakukan tindak pidana pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga ini, apakah menurut Anda pelayanan polisi sudah memuaskan? Pelayanan, ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan terhadap ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang puas ya, tergantung pada konteks kasusnya. Ketika kasus itu menjadi perhatian, istilah polisi, atensi, maka cepat peningkatan. Jadi Anda tetap merasa bahwa bagi keluarga yang korban perlu memviralkan selalu, begitu? Perlu menjadi atensi. Atensi kan harus viral. Salah satunya adalah bagaimana publik tahu, aware dengan kasus tersebut. Istilah Bang Hotman adalah viral. Nah, ini akan menjadi perhatian dan cepat penanganannya. Tetapi begitu kasus itu ada pada lapis bawah yang tidak dikenali publik, maka kasus itu akan slow juga dalam penanganannya. Oke, sebagai kesimpulannya bahwa memang masih perlu prinsip no viral, no justice. Akhirnya Instagram dari Hotman Paris Official akan menjadi sasaran tiap malam, tiap subuh oleh seluruh korban di seluruh Indonesia yang sudah saya alami dalam 10 tahun terakhir ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena satu-satunya program hukum yang hostnya ahli hukum hanya di sini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.